Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi di mana kalian semua berada. Hari ini aku bakal nerangin kalian tentang virus yang mirip banget dengan yang kita sekarang sedang alami, yaitu SARS. Iya, SARS. Banyak yang nanya ya, apa sih bedanya SARS sama COVID-19? Bedanya itu sebenarnya cuma di bentuknya aja, bukan bentuk, di nukleatnya aja. Jadi kalau pokoknya nanti ada gambarnya deh, yang ini SARS, ini COVID. Maka tuh kayak bener-bener sama, bentuknya itu sama, yang bulat itu terus ada kayak crownnya gitu, karena tipe virusnya emang yang menyerang pernafasan. Sindrom pernapasan akut, sindrom pernapasan akut berat, atau yang dalam bahasa Inggrisnya sendiri itu ya Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, adalah sebuah jenis penyakit pneumonia. SARS pertama kali muncul pada November 2002 di provinsi Guangdong, Tiongkok. Kalau COVID kemarin kan di Wuhan, Cina ya, Tiongkok juga sama. Jadi banyak spekulasi yang berpikir, spekulasi aja loh ya ini, yang berpikir kalau itu tuh yang dibuat gitu. Tapi ya ini hanya spekulasi. SARS sekarang dipercaya disebabkan oleh virus SARS. Sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. Dan itu benar-benar fatal banget. Sebenarnya sama ceritanya, itu sama banget sama kayak COVID. Jadi mungkin kalian bakal teringat kembali. Setelah Tiongkok membungkam berita wabah SARS baik internal maupun internasional, SARS menyebar cepat mencapai negeri tetangga Hong Kong dan Vietnam pada akhir Februari 2003. Kemudian ke negara lain dengan perantaraan wisatawan internasional. Jadi ya sama lagi perantaraannya tuh kayak kemarin juga, dari Cina pergi ke Hong Kong, baru nanti yang Hong Kong kesebar, dan dari Hong Kongnya pula nanti kemana lagi. Jadi ya begitu bercabang-cabang, susah deh. Kasus terakhir dari epidemi ini terjadi pada Juni 2003. Dalam wabah itu 8.069 kasus muncul yang menewaskan 775 orang. Ada spekulasi tadi ya, bahwa SARS adalah penyakit buatan manusia. Nih ya, gejala-gejalanya. Mulai gejalanya mirip dengan flu dan bisa mencakup demam, myalgia, lethargi, gejala gastrointestinal, batuk, radang tenggorokan, dan gejala non-spesifik lainnya. Ini nggak dijelasin ya di wiki, gejala non-spesifik lainnya apa. Satu-satunya gejala yang sering dialami seluruh pasien adalah demam di atas 38 Celcius. Itu benar-benar mirip banget kayak COVID gitu kan, atau 100.4 Fahrenheit. Sesak napas bisa terjadi kemudian, ya pastilah. Gejala tersebut biasanya muncul 2-10 hari setelah terekspos, tetapi sampai 13 hari juga pernah dilaporkan terjadi. Pada kebanyakan kasus, gejala biasanya muncul antara 2-3 hari. Sekitar 10-20% kasus membutuhkan ventilasi mekanis. Ngeri banget sih ini. Tanda fisik. Awalnya tanda jasmani tidak begitu kelihatan dan mungkin tidak ada. Beberapa pasien akan mengalami tachypnea dan crackle pada auscultation, kemudian tachypnea dan lethargi kelihatan jelas. Investigasi kemunculan SARS pada sinar X di dada, CXR, bermacam-macam bentuknya. Kemunculan patognomonik SARS tidak kelihatan, tetapi biasanya dapat dirasakan dengan munculnya lubang di beberapa bagian di paru-paru. Hasil CXR awalnya mungkin lebih kelihatan. Jumlah sel darah putih dan platelet cenderung rendah. Laporan awal mengindikasikan jumlah neutropenia dan limfonia yang cenderung relatif. Disebut demikian karena angka total sel darah putih cenderung rendah. Hasil laboratorium lainnya seperti naiknya kadar lactate dehydrogenase
creatinine kinase, dan C-reactive protein. Tes diagnosis. Proses identifikasi dan sequencing DNA coronavirus pada 12 April 2003 berhasil memproduksi beberapa alat tes diagnosis yang sekarang sedang diuji untuk kelayakan pakai. 3 kemungkinan tes telah tersedia, masing-masing dengan kelemahannya. Yang pertama, sebuah tes ELISA, Enzyme Linked Immunostrobin Assay, mendeteksi antibodi SARS dengan baik, namun hanya dapat dilakukan setelah 21 hari kemunculan gejala. Yang kedua merupakan immunofluorescence assay yang dapat mendeteksi antibodi 10 hari setelah kemunculan. Jadi SARS dan COVID bisa dibilang benar-benar sama, plek gitu, kayak kakak adik, beneran sama. Cuman bedanya hanya tahun rilisnya aja mungkin. Kemunculan gejala. Namun memakan waktu dan tenaga karena membutuhkan mikroskop immunofluorescence dan operator yang pengalaman. Jadi ya benar-benar sumber daya manusianya juga harus sangat diperlukan. Yang terakhir adalah tes PCR yang kita tahu selama ini ya, kalau di airport ada PCR itu apa sih sebenarnya? PCR itu polymerase chain reaction yang bisa mendeteksi materi genetik virus SARS di darah, sputum, sampel tisu, dan stool. Makanya kadang digorok sampai hidung tuh ya buat ini. Tes PCR hingga kini sangat spesifik namun sangat tidak sensitif. Artinya sebuah tes positif PCR sangat mengidentifikasikan si pasien terindikasi SARS. Hasil negatif tidak berarti si pasien tidak mengidap SARS. Jadi masih abu-abu. Belum tentu yang misalnya udah positif, misalnya positif ini udah beneran positif, tapi yang negatif itu belum tentu dia tuh nggak mengidap. Bisa aja dia kayak di corona ini dia OTG atau somehow somewhat. WHO telah mempublikasikan petunjuk menggunakan tes diagnosis tersebut. Hingga kini belum ada tes pemeriksaan SARS yang cepat dan penelitian masih berjalan gitu. SARS ini sebetulnya di peran membrannya terdiri dari beberapa lapisan yang terdapat sebagai protein, yaitu protein envelope. Ini yang belajar sama Bu Dian harus udah tahu envelope. Kalau kalian nggak tahu envelope itu berarti kalian pas pelajaran nggak ngikutin banget itu. Protein membran, spike, dan di dalamnya terdapat nucleopsid protein. Apabila virus ini masuk ke dalam tubuh, dia akan melepaskan spike-nya, kemudian virus RNA ini akan bertranslasi, replikasi, membentuk nukleokapsid, membran, envelope yang baru, kemudian dia akan berkembang menjadi formasi dewasa, kemudian akan dilepaskan. Spike protein merupakan struktur protein yang akan berikatan dengan reseptor SO di tubuh manusia, kemudian masuk ke sel tubuh, dan akhirnya kalian sakit. Makanya kalau gara-gara ini masih pandemi juga ya, kalian please jangan keluar, soalnya benar-benar udah stres ya di rumah tuh, kayak nggak bisa keluar, komplek juga di lockdown kan. Ya mending kita di rumah belajar biologi sama Bu Dian biar bisa mengenal bagaimana virus-virus itu berkembang dan cara menyelamatkan. Oke, begitu saja dari saya. Saya Muhammad Rizky Fadlur Rahman. Have a nice day.